Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu musuh yang pasti bagi kita, Bani Adam, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka hendaklah kalian menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Yang musuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih bagi kita, dan benar-benar kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syaitan itu menjadi musuh bagi Bani Adam pertama sekali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu selesai penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat, termasuk syaitan di dalamnya ataupun iblis, untuk sujud kepada Adam. Seluruh para malaikat sujud kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan Allah mengusir iblis dari surga. Setelah proses pengusiran ini, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dengan misi untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Maka iblis mengatakan, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Akan aku hiasi kemaksiatan bagi anak Adam dan akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Ini misi yang diemban oleh iblis ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan misi ini, iblis membuat langkah-langkah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah yang dibuat oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagi kalian. Karena seluruh yang diperintahkan oleh syaitan, Allah katakan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Itu iblis hanya memerintahkan kalian kepada perbuatan yang buruk dan kepada perbuatan yang keji, dan kalian mengatakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini langkah yang dibuat oleh iblis. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama kita ketika mereka menasihati kita dengan buku-buku yang mereka karang ataupun dengan buku-buku yang mereka tulis, mereka seluruhnya mencari bagaimana cara iblis itu menggoda manusia. Misalkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Bada'i Al-Fawaid, beliau menuliskan ada 4 pintu utama yang dijadikan pintu oleh iblis dalam misinya untuk menyesatkan manusia. Dan keempat pintu ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan kita hari ini jatuh ke dalamnya. Ibnul Qayyim beliau menyebutkan imsaku fudulin nazar wal kalami wa ta'ami wa mukhalatatin nas fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu gharadahu
Ibnul Qayyim beliau menyebutkan tentang 4 pintu tersebut yang akan kita jelaskan nantinya, bagaimana kita harus benar-benar berhati-hati dari 4 pintu itu. Ibnul Qayyim mengatakan hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga. Ini pintu pertama, pandangan kita. Kemudian yang kedua, wal kalam, ucapan kita yang tidak bisa kita jaga. Yang ketiga, wa ta'am, makanan kita yang tidak dapat kita jaga. Dan yang keempat, mukhalatatun nas, itu bergaul dengan manusia. Ini 4 pintu yang iblis masuk menggoda anak Adam dari 4 pintu ini, sehingga mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Ibnul Qayyim mengatakan, innama yatasallatu ala ibni Adam, begitulah cara syaitan itu masuk untuk menggoda anak Adam, wa yanalu minhu ghadahu, sehingga dia mencapai tujuan yang ia inginkan dari kehidupan dunia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah pandangan yang tidak bisa terjaga. Ini puncak kemaksiatan kita hari ini. Kin tayo manteng di Aceh, Tagalan Kiban, kemaksiatan zina itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang paling parah di Aceh itu dipertontonkan perbuatan itu. Koran bebas tersebar yang di dalamnya itu ada berita-berita zina. Padahal ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita fahisyah, berita zina yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tidak bisa disebar luaskan kepada masyarakat. Tetapi nyan berita yang paling galak urang danyo, berita yang tapreh le danyo tabe bak kedai kopi, gambar foto orang berzina ataupun seorang wanita yang ditangkap berzina bebas beredar di tengah-tengah masyarakat. Zina ini terjadi karena masalah tidak mampu menjaga pandangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, supaya mereka itu mampu untuk menundukkan pandangan mereka. Zaman kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman yang berbeda dengan zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka, para wanita itu tidak keluar dari rumah mereka bebas sebagaimana hari ini. Uronyo urang inang gedubit dalam keadaan tabarruj dari rumah mereka, dalam keadaan mengundang syahwat para laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, tidaklah para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka kecuali akan terjadi fitnah yang besar di tengah-tengah masyarakat. Tayo rayo bebas bergaul dengan perempuan. Bak sabohkan tu urang inangna, urang agamna dalamnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang dulu sangat dijaga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu menundukkan pandangan, hari ini telah hilang di tengah-tengah masyarakat. Bebas orang masyarakat memandang, tanpa ada yang tunduk menundukkan pandangan mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, fa inna nadrah sihamun min sihamil iblis.
Sesungguhnya pandangan itu adalah salah satu anak panah dari anak panah yang disiapkan oleh iblis. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang terjadinya perbuatan zina, Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama adalah karena nadrah, pandangan. Mata tanya tidak mampu kita jaga. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini. Di kantor terjadi perbuatan zina. Bahkan di pesantren terjadi perbuatan zina. Karena nadrah, karena pandangan yang tidak mampu dijaga. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibnul Qayyim beliau mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena pandangan yang bebas, masyarakat tidak mampu lagi untuk menjaganya, Allah Subhanahu wa taala telah memberi solusi kepada kita. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ketika berbicara dengan lawan jenis, ketika duduk di depan lawan jenis yang bukan mahram dari kita, ikuti petunjuk yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang pertama yang digunakan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, bicara yang tidak mampu dikontrol. Ini yang membawa kita jatuh ke dalam kemaksiatan yang menggunakan lisan. Rasulullah SAW ketika mengingatkan Muaz, Rasulullah mengatakan, kufu alaika hadza ya Muaz, jaga lisanmu wahai Muaz. Muaz mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena mereka tidak mampu menjaga lisan mereka? Sakilatka ummuka ya Muaz. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan Muaz, cukup banyak orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka dengan wajahnya yang tersungkur karena mereka tidak mampu menjaga lisan mereka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri beliau mengingatkan, iyyaka wa tulal julus. Berhati-hatilah kalian duduk terlalu lama di dalam satu majelis ataupun duduk trip-trip, yang harus berhati-hati. Kenapa? Fa inna syaitan lahu nasib. Ketika duduk sudah terlalu lama, maka syaitan akan masuk dan syaitan akan bermain. Pun tanya dah berkhabar tentang syariat, 10 minit, 15 minit. Menan ni tambah minit ke 20, 25, tapi ju contoh. Yang lagi si fulan. Yang si hana betul. Mulailah masuk ribah. Mulailah masuk fitnah-fitnah. Mulailah masuk tuduhan-tuduhan. Karena syaitan telah bermain di dalamnya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, makalah hendaklah dia berbicara yang baik ataupun diam. Mitana berkhabar, bicara tentang kebaikan. Kalau tidak mampu berbicara tentang kebaikan, maka diam. Kufu alaika hadza. Rasulullah SAW mengingatkan, jaga lisan kalian. Jangan sampai lisan kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang kedua disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian pintu yang ketiga adalah at-ta'am, makanan. Makanan, syaitan akan masuk ke dalamnya
dan menggoda manusia sehingga mereka berfikir, untuk keadaan kita hari ini, makanan yang halal saja sangat susah kita dapati. Itu waswasah syaitan. Itu tipu daya syaitan kepada anak Adam, sehingga mereka akan mencari harta-harta haram dan itu akan memberikan mereka makanan. Nyo yang mungkin tengok takun ataupun tersebar di tengah-tengah masyarakat, Mia betul-betul tak ikut asal kitab, bawa amplam topekap ada temai rasa. Pulau Takalan saya ada jika pemilihan gubernur, pemilihan bupati yang sogok menyogok mungkin sangat bebas di tengah-tengah masyarakat. Tubit perkataan dari Mahana Dacok kalinya pajalom dan Dacok 200,000 ijuk peng siap di taman neraka, karena Rasulullah telah menetapkan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogok, kedua-duanya di dalam neraka. Siap tayo demi makanan, demi perut kita. Dalam riwayat Ahmad yang mungkin masih diperselisihkan, wal mustarshi, yang menjadi penengah di antara ulun sogok, penerima sogok, nak penengah, tim ses dalam bahasa Tanjung Royo. Yang paling parah para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tim ses nyo tokoh masyarakat. Pak Kesyik, Tumpu Imum Syik yang menjadi tim ses. Yang pertama orang untuk bagi sogok kepada orang yang menerima sogok. Siap tayo. Dengan dalil mihana daco orang yang 100,000 200,000 hana dak merasa. Siap kita makan yang haram, karena itu adalah tipu daya syaitan bagi kita. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menggambarkan kepada kita, ya'ti 'alan nas zamanun, dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan datang nanti satu masa di tengah-tengah kalian, la yubalil mar'u min aina iktasab, aminal halali aminal haram. Mereka tidak peduli lagi dari mana mereka mendapati harta. Apakah mereka mendapati harta dari cara yang halal ataupun cara yang haram. Hana lagi peduli. Yang penting nak makanan. Yang penting nak pulau baju. Yang halal susah, yang harum payah dacok. Maka makanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan oleh syaitan dan dijadikan sebagai pintu untuk dia masuk memerintahkan kita melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergaulan. Syariat kita, syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah syariat yang benar-benar mengatur kita bagaimana cara kita bergaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. So mengendayo, siapa yang kita jadikan teman? Kebanyakan seseorang yang benar-benar menjaga syariat ketika dia sendiri, kemudian begitu dia keluar dengan teman yang tidak menjaga syariat, dia yang akan mengikuti temannya. Jarang tengok jamaah yang dimuliakan oleh Allah dengan santai duduk bagi kedai kopi, azan takkan bangan ya tayak sembahyang. Jarang. Mengan tengok hana sembahyang ke tengok hana ada sembahyang.
Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana seharusnya teman itu dipilih, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan yang paling besar nanti di hari kiamat adalah penyesalan ketika salah memilih teman di kehidupan dunia. Yang penyesalan yang paling baik. Allah menggambarkan tentang orang-orang yang zalim di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat Allah menyebutkan orang-orang zalim itu akan menggigit kedua tangannya, dua boh jaro, boh suhunya kecilok dalam babah, digigit kedua-duanya. Lalu dengan penuh penyesalan dia mengatakan, seandainya saja dahulu di dunia aku mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku, seandainya saja dahulu di dunia aku tidak memilih dia sebagai temanku. Kenyang ngendong jaman di dunia. Ada yang lain yang lu pegat teman. Orang yang soleh yang aku jadikan teman, tetapi dia salah bergaul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad adallani anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Telah menjauhkan aku dari pedoman hidup setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Ini penyesalan yang paling besar para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah memilih teman dalam kehidupan. Maka ketika Ibnu Qayyim itu membuat bagaimana seharusnya seseorang memilih teman, beliau menjadikan teman itu ada yang seperti makanan yang sangat kita butuhkan. Itu para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang benar-benar melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kita butuhkan sebagaimana kita butuhkan makanan. Ada teman yang kita butuhkan sebagaimana kita membutuhkan obat pada waktu-waktu tertentu. Hanya ketika muamalah tertentu kita membutuhkannya. Tetapi ada teman yang seperti racun. Mereka adalah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Itu menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Menjauhkan kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu berada di atas agama temannya, maka lihatlah siapa yang engkau jadikan teman. Ini salah satu pintu yang iblis akan masuk untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 4 pintu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Dan dari 4 pintu ini semua kemaksiatan terjadi. Maka oleh karena itu hendaklah kita benar-benar menjadikan syaitan itu sebagai musuh kita. Kita tutup 4 pintu tadi, semoga syaitan tidak bisa masuk untuk menggoda kita. Menjaga pandangan, tidak banyak bicara, menjaga makanan. Harus yang kita makan itu sesuatu benar-benar yang halal, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita tidak cukup hanya halal, harus thayyib, yang baik. Kemudian yang keempat, ketika kita memilih teman, kita benar-benar melihat agamanya.